Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fisarina, NIM 226500022. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Cybercrime dan Cyber Law. Langsung saja, di sini pada manajemen risiko cybercrime. Manajemen risiko cybercrime adalah langkah-langkah yang diambil oleh sebuah organisasi atau individu untuk mengidentifikasi, mengukur, mengelola, dan mengurangi risiko yang terkait dengan serangan cybercrime atau kejahatan cyber. Risiko dan dampak cybercrime. Risiko mengacu pada potensi atau kemungkinan terjadinya serangan dan pelanggaran keamanan tersebut. Dampak mengacu pada konsekuensi negatif atau kerugian yang dapat terjadi setelah terjadinya serangan atau kejadian pelanggaran keamanan. Risiko keamanan siber adalah potensi atau kemungkinan terjadinya serangan dan pelanggaran keamanan. Risiko ini dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk ancaman siber seperti malware, phishing, dan serangan DDoS, serta celah keamanan dalam sistem atau kebijakan yang tidak memadai. Untuk mengurangi risiko keamanan siber, organisasi harus melakukan identifikasi risiko dan mengambil langkah-langkah pencegah yang sesuai. Dam- Dampak keamanan siber. Dampak keamanan siber adalah konsekuensi negatif yang dapat timbul akibat serangan atau pelanggaran keamanan. Dampak ini dapat beragam, termasuk satu, kehilangan data. Serangan siber dapat menyebabkan pencurian atau penghancuran data sensitif atau penting. Dua, gangguan operasional. Serangan dapat mengganggu operasi normal suatu organisasi, baik itu dengan menonaktifkan sistem atau merusak infrastruktur TI. Tiga, kerugian keuangan. Keamanan siber yang terganggu dapat menyebabkan kerugian finansial akibat biaya pemulihan, saksi hukum, atau kerugian bisnis. 4. Hilangnya reputasi. Pelanggaran keamanan yang terungkap dapat merusak reputasi organisasi dan kehilangan kepercayaan pelanggan atau mitra bisnis. 5. Penyalahgunaan identitas. Serangan siber dapat mengakibatkan pencurian identitas individu yang dapat digunakan untuk aktivitas kriminal. 6. Saksi hukum. Organisasi yang gagal melindungi data pribadi atau rahasia dapat saksi hukum dan denda. Risiko dan dampak cybercrime pada individu. Risiko dan dampak cybercrime pada individu adalah dua aspek yang saling terkait dalam konteks serangan siber. Risiko mengacu pada potensi atau kemungkinan terjadi serangan siber pada individu atau personal. Sedangkan dampak adalah konsekuensi yang terjadi pada individu tersebut setelah serangan terjadi. Risiko dan dampak cybercrime pada perusahaan atau organisasi. Risiko cybercrime pada perusahaan atau organisasi. Risiko yang cybercrime adalah kemungkinan terjadi serangan atau aktivitas kriminal yang ditunjukkan kepada perusahaan atau organisasi melalui jaringan komputer atau sistem informasi perusahaan atau organisasi. Dampak cybercrime pada perusahaan atau organisasi. Dampak cybercrime adalah konsekuensi atau kerugian yang dialami oleh perusahaan atau organisasi setelah terjadinya serangan cybercrime. Risiko cybercrime pada pemerintah atau negara. Risiko cybercrime adalah kemungkinan atau potensi terjadinya serangan atau aktivitas kejahatan siber yang dapat mengancam keamanan, kestabilan, dan integritas operasi perintah atau negara. Dampak cybercrime pada pemerintah atau negara. Dampak cybercrime adalah konsekuensi negatif yang timbul setelah terjadinya serangan siber atau kejahatan siber terhadap pemerintah atau negara. Dampak cybercrime pada sosial, ekonomi, dan politik. Dampak sosial dari kejahatan siber. Dampak sosial dari kejahatan siber melibatkan sejumlah masalah yang mempengaruhi masyarakat secara luas. Kejahatan siber dapat menciptakan ketidakamanan dan kekhawatiran di kalangan individu, merusak kepercayaan dalam interaksi online dan mengubah perilaku online. Dampak ekonomi dari kejahatan siber. Dampak ekonomi dari kejahatan siber adalah sangat signifikan. Kejahatan siber dapat mengakibatkan kerugian finansial yang besar bagi individu, perusahaan, dan bahkan negara. Kerugian ini mencakup biaya pemulihan setelah serangan, hilangnya pendapatan akibat gangguan operasional, biaya hukum, serta dampak jangka panjang pada reputasi dan nilai perusahaan. Dampak politik dari kejahatan siber. Dampak politik dari kejahatan siber memiliki dimensi yang luas dan signifikan.
dalam konteks global dan nasional. Kejahatan siber dapat digunakan sebagai alat untuk mencampuri proses politik, termasuk pemilihan umum, dengan menyebarkan propaganda, memanipulasi opini publik, atau bahkan mencoba menetas sistem pemilihan. Langkah-langkah dalam manajemen risiko terhadap cybercrime. 1. Identifikasi risiko. 2. Penilaian risiko. 3. Pengembangan kebijakan dan prosedur. 4. Potensi dan pencegahan. 5. Deteksi dan tanggapan cepat. 6. Pengurangan risiko. 7. Pemulihan. 8. Evaluasi dan perbaikan. 9. Kemitraan dan kolaborasi. Tugas. 1. Revisi materi pertemuan 2 dan tambah penjelasan dari jenis-jenis kejahatan cyber yang sudah Anda berikan contoh kasusnya berdasarkan jenis kejahatan siber pada pertemuan sebelumnya. Selanjutnya ada berikan analisis risiko apa dari contoh-contoh kasus yang sudah Anda berikan dan jelaskan dampak yang terjadi. Contohnya di sini saya ambil jenis kejahatan phishing. Risiko manipulatif seperti mengirim email palsu yang mengatasnamakan bank, situs e-commerce, atau lembaga keuangan lainnya. Dampaknya kerugian finansial dapat mengancam privasi dan keamanan online Anda secara keseluruhan. Pihak yang dirugikan, korban dapat kehilangan akses ke akun mereka yang dapat mengakibatkan kehilangan data penting, dana, atau informasi yang bersifat pribadi. Baik, itulah penjelasan dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Bila itu walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.